Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat sekarang ini jejak demi jejak, baik peninggalan kuno ataupun jejak para ulama sudah kita lalui. Sekarang tiba di sebuah tempat. Tempat ini adalah salah satu makam dari ulama terbesar yang ada di Pandeglang ya, di sekitar lereng Gunung Karang, yang bernama makam Syekh Karan. Siapa Syekh Karan ini? Ya, baik kita ceritakan sedikit ya tentang asal-usul beliau. Pada abad ke-10 ada seorang ulama kelahiran Persia dan wafat di Baghdad yang bernama Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, keturunan dari beliau inilah yang akhirnya tiba di Nusantara atau di Gunung Karang ini melakukan syiar agama Islam bernama Syekh Karan, yang mana nama asli beliau adalah Syekh Quran atau di masa mudanya bernama Syekh Abu Bakar. Beliau adalah sesepuh atau bini sepuh yang berjuang menyebarkan ajaran agama Islam di awal abad ke-15, sekaligus beliau adalah mertua dari Syekh Rako yang makamnya tidak jauh dari tempat ini, karena hanya berjarak sekitar hampir 250 meter. Ada sedikit sejarah yang mungkin harus kita ungkap di tempat ini, sehingga maksud dan tujuannya adalah melestarikan tempat ini, ikut menjaga, ikut mengenang. Karena perjuangan Islam pada saat itu tidaklah mudah. Selain mengarungi samudera, beliau juga otomatis mengalami beberapa hal yang mungkin adalah tantangan dalam hal syiar Islam itu. Membutuhkan kegigihan, membutuhkan kesabaran, dan juga ketabahan ya dalam syiar ini. Mengingat pada saat itu adalah negeri Indonesia, khususnya Pulau Jawa atau Gunung Karang ini belum semuanya beragama Islam. Nah, baik untuk mempersingkat waktu, mari kita telusuri ke arah makam beliau. Situasi di sini berupa pemakaman melewati pemakaman umum ya, dengan jalan setapak dari Papinto. Baik. Disinilah beliau dimakamkan. Baik ya. Terdapat juga beberapa makam-makam sobat beliau ya. Baik, silakan kamera masuk ke dalam ya. Nggak apa-apa, kita lihat dari sini. Ya, tujuan Wawan Dewanga ke sini bukan untuk apa-apa, untuk melestarikan, untuk mengenang segala sesuatu yang ada di sini. Ya, silakan kamera bisa dilihat ya tempat makam beliau. Disinilah, di tempat inilah beliau dimakamkan. Ya, tercium ya bau yang semerbak mewangi, menandakan beliau adalah seorang muslim yang sangat taat, sangat sederhana ya. Sederhana dalam hidupnya namun tidak menyerah ya. Terus berjuang untuk kemajuan ajaran agama Islam di saat itu. Salah satu juga selaku pelaksana ya, bukan hanya istilahnya membantu pemikiran, namun juga ikut melaksanakan salah satu tempat yang dimaksud dengan nama Masjid Kuno Pasir Angin, ada di zaman beliau. Nah, mertua dari Syekh Rako, jejak Islamnya sungguh luar biasa. Salah satu yang disebut paku dari Gunung Karang, inilah tempat yang dimaksud. Berada di kampung Paku Haji, lingkungan Simperem ya.
Kecamatan Majasari, Pandeglang. Bukan hanya sekedar siar agama Islam, beliau juga tetap sahabat dari beberapa Kesultanan Banten. Raden Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati adalah sahabat beliau. Sultan Maulana Hasanuddin juga sama. Namun beliau lebih akrab dan menjadi salah satu penasihat kerajaan di zaman Sultan Banten yang kedua, Sultan Maulana Yusuf. Nah, bersama dengan menantunya atau beliau Syekh Rako yang sudah saya kunjungin tadi, siar agama di tempat ini hingga akhir hayatnya. Ya, ada beberapa yang perlu kita jadikan panutan ya dari perjalanan beliau ini. Kesederhanaan, kegigihannya dalam siar, bahkan sampai akhir hayat. Demikian juga mungkin ya, selaku generasi penerus, kita pun harus paham dengan beberapa jejak-jejak ulama yang ada di sekitar Gunung Karang ini. Demikian ya. Mungkin satu lagi saya tambahkan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai atau menghormati jasa leluhurnya dan mengambil hikmah dari perjalanan sejarah bangsa itu sendiri. Dari jauh Jazirah Arab menuju ke tanah Jawa, menyebarluaskan ajaran agama Islam, mengalami berbagai rintangan dan kesulitan. Itulah yang dialami oleh beliau. Demikian jejak dari tempat ini ya, jejak Syekh Karan, Syekh Quran, Syekh Abu Bakar dari Paku Gunung Karang, lereng Gunung Karang, Simperem, Majasari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.